Oh iya Mbak, silakan masuk. Ada apa ya? Saya kemarin bintang di saya ada apa ya Bu? Oh iya ya, silakan duduk dulu Mbak Aurel. Ya. Oh ini Mbak Aurel dari 9C ya? Oh iya. Iya, kemarin Bu Intan WA Mbak Aurel karena ada sedikit informasi atau perihal laporan dari guru mapel kalau Mbak Aurel tuh selama di kelas tuh beberapa waktu kurang fokus atau hilang fokus. Jadi Bu Intan kesini manggil Mbak Aurel mau memberikan atau mau mengadakan konseling individu menanyakan apa sih kendalanya kayak gitu. Oke Mbak Aurel, sebelum kita lakukan konseling individu pada pagi hari ini, kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Semoga kegiatannya berjalan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya. Selamat pagi Mbak Aurel. Jadi gini Mbak Aurel, kemarin Bu Intan kan ada itu dapat laporannya dari ibu guru kalau misalnya guru mapel, terutama kemarin tuh yang laporan adalah guru mapel agama, kalau pembelajaran Mbak Aurel itu sering kurang fokus, terus ketika ada PTQ atau baca tulis Quran itu Mbak Aurelnya itu nangkepnya itu lama, terus katanya sudah diinformasi untuk belajar tapi nggak ada perkembangan. Nah itu Bu Intan mau menanyakan apakah ada permasalahan di situ atau bagaimana, itu makanya Bu Intan memanggil Mbak Aurel ke sini untuk mengadakan konseling individu. Nah di sini konseling individu itu nanti Mbak Aurel akan menceritakan semuanya kepada Bu Intan secara jujur, terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Permasalahan Mbak Aurel yang alami kenapa, nah itu bisa diceritakan, pasti kan ada alasannya nih kenapa Mbak Aurel jadi kurang fokus gitu. Terus yang kedua, nanti sebelum kita lanjut ke inti, nanti Mbak Aurel akan menandatangani informed consent. Apa itu informed consent? Yaitu adalah surat persetujuan juga yang harus kamu tandatangani untuk selama kegiatan dan proses kegiatan. Nanti di dalamnya kamu baca dulu ini informed consent-nya. Kamu baca, kamu tulis di sini, terus jenis, alamat kamu tulis semuanya, sama ini konselornya, nama saya, diisi. Enggak Bu, ini sakit apa? Kenapa? Jatuh ya? Iya. Oh, jatuh dari sepeda motor. Iya Bu, tapi keserempet. Kapan? Udah seminggu yang lalu Bu, tapi baru kerasa ini. Tuh, Belum diperiksain ya? sudah Bu. Tapi nggak apa-apa? Nggak apa-apa, tapi nggak boleh di apa? Iya apa? Di apa ya Bu? Di apa? Ditarik-tarik gitu? Iya. Nah itu kalau sudah nanti kamu tanda tangan di sini, terus nanti saya tanda tangan di sini. Nah, sudah dibaca? Sudah. Nah, tanda tangan sini. Ya. Oke, Mbak Aurel, ini sudah. Coba kamu baca apa namanya dari atas sampai bawah. Saya mau tahu biar lebih afdol aja sih. Kalau kamu sudah memahaminya dengan benar-benar. Saya bertanda tangan di bawah ini. Nama Aurel Alisyadeniswara, jenis kelamin perempuan, alamat Mahasiswa RT 1 RW 4, Mahasiswa Kepak Ramat Karanganyar. Saya yang tersebut di atas menyatakan setuju dan bersedia untuk terlibat dan berpartisipasi aktif dalam proses konseling individu ini yang dilakukan oleh konselor
Bu Intan, dalam kegiatan ini saya telah menyadari, memahami, dan menerima bahwa saya bersedia terlibat penuh dan aktif selama proses konseling berlangsung. Saya diminta untuk memberikan informasi yang sejujurnya yang berkaitan dengan masalah yang saya hadapi. Identitas dan informasi yang saya berikan akan dirahasiakan dan tidak akan disampaikan secara terbuka secara umum. Saya menyetujui adanya perekaman dalam proses konseling, baik video maupun tulisan percakapan dalam proses terapi berlangsung dengan jaminan informasi pribadi saya dirahasiakan. Guna menunjang kelancaran proses yang akan dilaksanakan, maka segala yang terkait baik waktu dan tempat akan disepakati bersama. Dengan menandatangani lembar ini, saya tidak ada paksaan dari pihak manapun sehingga saya bersedia untuk mengikuti proses konseling dari awal sampai selesai, serta menerima segala hal terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini. Oke, sudah paham ya. Jadi untuk selama proses kegiatan ini, Mbak Aurel perlu ada asas kerahasiaan yang sudah saya sampaikan tadi, keterbukaan, ada asas kejujuran juga. Jadi tidak perlu ada yang ditutupi karena ini nanti Bu Intan aja yang tahu. Jadi tidak ada yang tahu. Terus yang kedua yaitu di dalam konseling individu ini nanti kita akan sepakati kira-kira waktu 40 menit cukup. Oke, nanti kita sepakati bahwa waktu yang kita lakukan dalam konseling individu ini nanti selama kurang lebih itu 40 menit. Jadi di mana di waktu tersebut kita manfaatkan sebaik mungkin untuk kalau bisa sih sudah kita menemukan solusinya dari apa yang dialami sama Pak Aurel itu. Sudah siap untuk melakukan konseling individu pada pagi hari ini? Sudah, Bu. Oke, sudah siap ya Mbak Aurel. Baik, kita mulai saja untuk konseling individu pada pagi hari ini, yaitu dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke Mbak Aurel, konseling individu tadi sudah saya sampaikan. Jadi di awalnya itu kemarin waktu Bu Intan ada keperluan dengan Bu Guru atau Bapak Ibu Guru, kebetulan Bu Nisa menemui saya dan menyampaikan bahwa ada satu anak itu yang di dalam kelasnya itu dia kurang fokus belajarnya. Terus katanya ketika pembelajaran itu dia sulit untuk menangkapnya, padahal sebelumnya sudah diinformasikan bahwa kegiatan pembelajaran esok hari itu apa, itu sudah diinformasikan. Yang diharapkan sama Bu Nisa sebenarnya di esok harinya ketika memulai pembelajaran kamu sudah bisa menerima nih pembelajaran itu. Nah ternyata setelah saya tanya siapa anaknya dan kelas berapa, Bu Nisa menyampaikan bahwa itu adalah Aurel, kelas 9. Nah itu jadi padahal kan ini sudah mulai kelas 9 ya, harusnya sudah mulai bisa tertata nih untuk pembelajarannya, apalagi sebentar lagi kan mau ada UTS kan. Nah itu harusnya sudah siap nih, tapi informasinya katanya sekarang di kelas itu kurang fokus. Apakah benar? Iya, Bu, benar. Iya, kamu kurang fokus di kelas. Iya. Iya, pembelajaran PTQ aja atau ada pembelajaran lain selain PTQ? BTQ. Baca tulis Al-Quran? Ya, sama matematika tapi tidak terlalu. Oh, kalau matematika tidak terlalu. Selain itu ada lagi nggak pembelajaran yang lain? Kayak bahasa Indonesia dan sebagainya, semuanya aman, fokus. Jadi hanya dibaca tulis Al-Quran sama di matematika saja ya untuk yang kesulitan. Oke, kenapa Mbak? Kenapa pembelajaran ketika itu kamu merasa kesulitan? Soalnya sekarang juga banyak kegiatan, Bu, kayak naik ke kelas 9 itu ternyata beda sekali gitu sama kelas 7 dan 8. Kan 7 8 nggak ada atau BTQ. Terus kayak ya udah Bu, enjoy aja. Terus ternyata pas kelas 9 ini PR-nya semakin banyak. Terus itu kegiatan-kegiatan yang lain, organisasi itu semakin banyak. Oh, kamu ikut organisasi? Iya. Ikut organisasi apa aja? PMR sama Dewan Penggalang. Oh, kamu ikut PMR sama Dewan Penggalang. Jadi kegiatan itu menguras waktumu dan energimu ya? Ada organisasi lain yang kamu ikuti selain itu di luar? Di luar tidak. Tidak? Kalau di luar sekolah tidak ada? Ada Bu, Karang Taruna. Oh, Karang Taruna, oke. Berarti Karang Taruna, terus ada lagi Dewan Penggalang, sama yang satunya lagi tadi PMR ya. Jadi kamu kurang fokusnya itu karena kegiatanmu itu semakin banyak.
Iya, Bu. Oke, terus ada lagi Mbak, apa yang menghalangimu sampai kamu tuh apa namanya kurang fokus di pembelajaran itu? Bu, sudah kan pulang Bu, terus kan sebenarnya juga mau belajar ya, tapi kalau mengerjakan tugas itu yang udah banyak, kayak belum istirahat tapi udah mau ngerjain, terus masih ada kerjaan rumah, urusan yang lain. Jadi mau ngerjain itu kayak setengah-setengah itu loh Bu, jadi nggak semua, harus ada masalah keluarga juga. Oh, jadi ngerjainnya itu nggak fokus satu, jadi separuh-separuh ini masih ada harus ngerjain pekerjaan rumah, harus bantuin orang tua. Terus tadi kamu sampaikan apa? Ada masalah keluarga. Iya. Emang kenapa dengan masalah keluarga? Soalnya di rumah itu kayak berisik Bu, pada apa ya Bu, suka marah-marah. Di rumah itu berisik, suka marah-marah. Siapa yang suka marah-marah? Ayah sama ibu juga. Oh, ayah sama ibu suka marah-marah. Kenapa? Berantem atau marah-marah karena ada sesuatu masalah? Enggak Bu, enggak berantem, tapi ya suka marah-marah gitu Bu. Kayak, saya lagi duduk terus tiba-tiba kayak ya gitu marah Marah yang marahnya itu marah sama kamu atau marah sama ibu? sama saya. Oh, marah sama kamu. Iya. Kenapa? Kok maksudnya apa yang kesalahan yang kamu buat sampai orang tuamu kenapa marah-marah? Sebenarnya ya bukan salah saya juga Bu, kayak kakak saya itu disuruh masukin sepeda ke rumah tapi nggak mau gitu, terus ya merembetnya ke saya, tiba-tiba diluapin gitu. Oh, jadi kamu kayak ikut apa ya, keserempet kayak gitu ya permasalahannya. Sebenarnya itu nggak jadi bukan masalah kamu, tapi orang tuamu jadi ikut marahin kamu karena permasalahan yang diakibatkan oleh kakakmu, gitu ya. Iya Bu. Terus ketika orang tuamu marah-marah itu mempengaruhi sama belajarmu atau sebenarnya itu hal yang biasa saja buat kamu? Mempengaruhi Bu, soalnya kayak langsung bad mood itu loh, kayak hilang moodnya, terus kayak udah males banget gitu. Oh, jadi ketika kamu sudah mulai dimarahin sama orang tuamu, kamu apa namanya sudah hilang fokusnya, udah bad mood, sudah mau ngapa-ngapain jadi males kayak gitu ya, kayak mungkin kalau misalnya Bu Intan bisa tebak nih, nggak tahu ya, coba kamu jawab bener apa enggaknya. Itu kamu jadi kayak kenapa sih saya nggak ada dukungan kayak gitu nggak sih? Iya Bu. Nah, ya itu. Jadi kamu kurang ngapain sih? Kenapa orang tua aku jadi marah-marah sama aku? Terus kamu merasa kayak nggak ada dukungan sistem dari kedua orang tuamu, gitu ya? Oke, Mbak Aurel. Jadi permasalahan yang kamu alami di dalam kelas itu karena kamu kalau di rumah itu kurang fokus, sudah capek dulu ya karena sudah ikut organisasi. Terus yang kedua kamu sudah harus membantu orang tuamu juga. Terus jadi di rumah juga sering dimarahin orang tua. Kadang bukan permasalahanmu tapi kamu yang kena masalah. Jadi kamu kalau misalnya sudah dimarahin orang tua itu biasanya bad mood, langsung bad mood ya, langsung Iya Bu. langsung males ngapa-ngapain gitu ya. Oke, ya kira-kira kalau kamu kayak gitu itu menguntungkan nggak sih buat kamu? Tidak. Tidak. Kamu tahu kalau itu tidak menguntungkan buat kamu, apa yang membuat kamu itu tidak menguntungkan, itu kenapa sih? Soalnya kalau udah bad mood males itu jadi nggak belajar, jadi kurang fokus ke pelajaran. Oh, jadi kurang fokus. Terus kalau kamu sudah bad mood itu apa yang kamu lakuin Ke biasanya? kamar Bu, Kamar ngapain? mainan HP. Mainan HP. Apa yang ada di HP-mu yang sering kamu mainin? Kayak habis itu langsung curhat ke temen atau Oh, enggak. WhatsApp kayak gitu ya, WA temen curhat, terus marah-marah ke temen dulu, temennya dimarahin dulu. Enggak ya. Nah, jadi kamu mainan HP, scroll TikTok atau belanja Shopee. Enggak. Iya. Jadi apa namanya, kamu langsung kalau bad mood kamu langsung pegang HP ya. Nah, itu menurutmu itu hal paling paling aman nih ya. Ya, oke. Jadi kalau misalnya kayak gitu, kamu tadi merasa rugi kan? Iya, Jadi nggak belajar. Akhirnya apa? Esok harinya. kurang fokus. Kurang fokus. Sebenarnya pembelajarannya itu sudah dikasih tahu nih sama ibu gurunya. Besok mungkin kamu akan materinya menerima ini. Tolong ya sebelumnya dipelajari dulu nih.
teman-teman semuanya yang di kelas sudah mempelajarinya di rumah, sudah paling nggak buka-buka dulu lah, tahu lah, oh ya ini soal ini garis besarnya dulu lah tahu. Tapi ternyata saat itu sudah beberapa kali diamati sama guru kalau misalnya memang kamu kurang fokus, jadi di saat yang lainnya sudah bisa, kamunya ketinggalan nih. Makanya kemarin itu kamu sempat itu ya dapat ruang spesial atau tempat spesial, yaitu kamu di privat ya, supaya kamu lancar kan. Nah itu adalah solusinya Bu Nisa biar kamu lancar mengikuti teman-temannya. Makanya kenapa kamu diadakan di privat. Tapi ternyata setelah di privat juga masih sama, tidak ada perkembangannya, atau malah belum ada perkembangannya. Maka dari itu kalau misalnya memang ada masalah di rumah, kurang fokus di rumah, kamu perlu nih ada perubahan sikap. Apa sih yang harus kamu lakuin supaya esoknya itu kamu bisa lebih fokus lagi. Terus kalau bisa malah tidak usah di privat, kamu sudah bisa. Jadi kamu sudah, atau malah ketika kamu di privat, ketika halaman ini sekian, kamu sudah tahu nih, oh ini kan kemarin sudah aku pelajari kayak gitu. Nah, itu apa sih yang perlu kamu lakukan? Nah, di situ kita harus buat apa yang harus kita lakukan tuh, kamu buat kontrak perilaku. Jadi nanti Bu Intan akan memberikan satu kontrak perilaku, atau kita membuat kontrak perilaku bersama. Nanti kamu tentukan nih kamu harus ngapain supaya bisa berubah, esoknya bisa lebih baik lagi, kamu bisa lebih fokus lagi. Nah, Bu Intan akan garis bawahi ya, itu adalah kamu kurang fokus belajar karena kamu terlalu banyak kegiatan, dan ada kurangnya dukungan sistem dari keluarga. Ada masalah yang tadi kakak kamu terus larinya ke kamu, harusnya kan permasalahannya kan selesai di kakak, tapi sama orang tuamu kamu juga kena marah, akhirnya kamu jadi bad mood, ya udahlah nggak bisa belajar aja kayak gitu kan. Nah, makanya dari itu apa sih yang perlu kamu lakukan, Aurel, kalau supaya kamu tidak bad mood lagi? Habis pulang sekolah, habis melakukan kegiatan rumah, langsung masuk kamar sama bawa buku biar nanti kalau ada yang marah-marah nggak kedengeran. Oh gitu, oke. Jadi kalau misalnya habis melakukan kegiatan sampai rumah bersih-bersih, bantuin orang tua dulu, habis itu masuk kamar bawa buku sambil belajar biar nggak kena marah ya. Oh ya, oke. Terus kalau misalnya di pelajaran baca tulis Al-Quran, itu biasanya kendala apa sih yang kamu alami? Kenapa kok sampai kamu tuh mengalami hal yang susah kayak gitu, kayak pusing kayak gitu tuh? Karena Bu, itu kelas 7 dan 8 itu kan belum ada Bu. Jadi saya kayak masih, terus pas kelas 9 ini ditambah itu Bu. Jadi kayak menurutku beban gitu loh Bu. Oh, ini jadi, tadi kamu sudah sampaikan ya, jam kelas 7-8 itu kamu pembelajaran ini nggak ada. Tapi setelah kelas 9, kenapa kok tiba-tiba aja jadi kamu ngerasa kamu tuh terbebani kayak gitu ya, sudah tugasnya banyak, ditambahin lagi ini harus mempelajari PTQ kayak gitu kan, jadi kamu ngerasa aduh apa sih ini kayak gitu kan, nambah-nambahin gitu nggak sih? Padahal kamu tahu nggak sih manfaat pembelajaran baca tulis Quran itu buat kamu? Sedikit. Apa coba yang kamu ketahui dari baca tulis Al-Quran itu? Soalnya kan saya muslim Bu, jadi itu kayak wajib buat nantinya bekal ke akhirat, nanti itu juga nambah pahala. Selain itu, kalau udah bisa baca Al-Quran, nanti kan itu Bu, buat kalau aku lagi marah atau kalau baca itu kan bisa meredakan amarahmu. Oh iya, oke. Bagus sekali jawabannya Mbak Aurel. Betul, tidak salah bahwa
ketika kita membaca Al-Quran itu karena kita Muslim ya, Al-Quran itu sudah kamu ketahui bahwa Al-Quran itu wajib karena itu adalah pedoman hidup kita. Nah, jadi bagaimana? Bukan hanya kalau ketika Al-Quran, PTQ atau masih Iqra itu juga nggak apa-apa karena kita masih sampainya di situ, kita bacanya sampai situ baru bisanya itu ya udah dijalanin. Itu akan menambah pahala buat kamu juga. Terus yang kedua adalah tadi menenteramkan hati atau jiwa kita ketika kita marah kita membacanya akan lebih damai. Mungkin ketika Mbak Aurel lagi bad mood nih daripada scroll TikTok, nah itu bisa nih dengan baca Al-Quran. Nanti setelah itu nanti akan ambil air wudhu dulu, baca Al-Quran, nanti mungkin tenang hatinya, terus relax. Akhirnya apa? Bad moodnya hilang, bisa belajar lagi. Paling tidak satu rukuk lah atau satu halaman cukup untuk menenangkan hati. Kalau lebih banyak lagi ya alhamdulillah, bersyukur, pahalanya bertambah, itunya apa namanya, amarahnya juga berkurang ya, betul. Jadi selama apa namanya pembelajaran PTQ itu kita harus fokusnya itu tuh. Kenapa sih aku harus belajar PTQ? Nah itu, kalau kita sudah punya fokusnya, kita punya pandangannya bahwa PTQ itu manfaatnya apa sih, pasti akan lebih bersemangat lagi, tidak dijadikan beban. Karena apa ya tadi, BTQ itu manfaatnya untuk apa sih kedepannya? Yaitu untuk amal akhiratnya Mbak Aurel, untuk menenangkan hatinya Mbak Aurel, untuk pedoman hidupnya Mbak Aurel. Jadi kalau dengan gitu kan jadi pembelajaranmu jadi nggak beban. Kamu nggak merasa terbebani karena kamu sudah tahu manfaat-manfaat dari membaca Al-Quran itu sendiri. Itu. Nah, kamu sudah paham kan? Sudah tahu kan? Sudah. Oke. Sekarang tadi Bu Intan sudah jelaskan untuk kontrak perilakunya. Sekarang diisi kontrak perilakunya. Permasalahan yang tadi Bu Intan tarik kesimpulan itu tadi kurang fokusnya ketika pembelajaran karena kurang dukungan sistem dari orang tua. Terus ada yang membuat bad mood, akhirnya yaitu apa, marah gitu. Dan ditulis dulu. Apa yang akan kamu lakukan supaya kamu bisa fokus nih? Kamu pengen ngapain nih? Hal-hal yang mau kamu lakukan, coba dipikirkan dulu. Tadi kesulitan matematika, kamu harus ngapain? Kan kamu tadi mengalami kesulitan dalam pembelajaran matematika dan BTG kan. Nah, kalau kamu kesulitan kayak gitu, kamu harus ngapain nih supaya kamu tidak mengalami kesulitan dalam pembelajaran itu? Apa yang perlu kamu lakukan? Aku harus bagaimana sih kalau supaya tidak mengalami kesulitan lagi esoknya kayak gitu. Oke. Terus untuk apa namanya ribetnya kalau kamu sudah bisa ini semua apa? Apa yang ribet itu adalah hadiah. Hadiah apa kalau kamu sudah bisa mencapai perilaku kamu itu, kamu mau apa sih untuk diri kamu sendiri? Hal apa yang ingin kamu lakukan ketika kamu sudah mencapai perilaku yang sudah kamu tuliskan ini? Terus apa ya? Kalau bangga gitu pernah nggak? Karena dari jauh ini. Oh, bangga. Kamu bangga dengan diri kamu sendiri. Nah, bangga dengan diri kamu sendiri, apa yang bisa kamu tunjukkan dengan kebanggaanmu itu? Apa yang bisa kamu kamu berikan untuk diri kamu sendiri supaya
diri kamu tuh tahu nih orang lain tuh bahwa kamu bangga dengan diri kamu, apa pencapaian yang sudah kamu kamu dapatkan atau kamu terima itu, kamu tuh merasa bangga. Nah, apa yang kamu berikan untuk diri kamu sendiri? Biasanya kamu kalau bangga sama diri kamu sendiri, apa sih yang kamu berikan sama diri kamu sendiri? Kalau kamu sudah mencapai sesuatu, apa yang biasanya kamu lakukan? Berhasil mencapai sesuatu. Wih, mantap. Terus hukuman nih, kalau kamu tidak bisa mencapai ini semua, apa nih punishment atau hukumannya buat diri kamu sendiri? Ah, ternyata aku gagal, aku berarti ngapain? Harus ngapain kamu? Kamu yang tentuin punishmentmu sendiri, kamu yang tentuin hadiah buat kamu diri sendiri. Nah, hukumannya apa sih buat kamu? Hukuman. Apa ya berubah dunia? Hukuman itu seperti itu, jadi kayak apa ya? Hal yang biasanya kita lakukan, jadi kita nggak bisa melakukannya. Sudah ini. Udah. Terus kok itu tanda tangan di sini. Kasih namanya. Oke, sekarang boleh dibacakan untuk apa namanya? Untuk kontrak perilakunya. Bisa main. Iya, namanya siapa dibaca? Saya Aurel Alsyadani Suara pada tanggal 9 bulan September 2024 menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal di bawah ini. 1. Rajin secara hafalan ke teman. 2. Berusaha lebih fokus. 3. Banyak mengerjakan soal latihan. 4. Rajin mengikuti les. Apabila saya berhasil melakukannya, reward yang saya dapatkan bisa membaca Al-Quran dengan lancar, membeli bunga segar, dan makan sushi. Wis, mantap nih. Ribetnya jos. Terus lagi lanjut punishment-nya apa? Punishment-nya apabila tidak dapat melakukan kontrak perilaku, baik tidak boleh scroll TikTok dan main selama 1 bulan. Bener ya, tidak boleh scroll TikTok ya. Oke, punishment ini atau reward ini dan kontrak perilaku ini kamu yang buat, jadi kamu harus benar-benar bisa ngelakuinnya. Kamu benar-benar bisa bertanggung jawab atas apa yang sudah kamu buat kontraknya ini. Jadi selama 1 bulan kontrak perilaku ini berlaku, tadi sudah saya sampaikan, dari tanggal ini sampai 1 bulan kemudian. Selama 1 bulan itu nanti Bu Intan akan melakukan observasi setiap minggunya atau setiap harinya kepada Bapak Ibu guru yang mengampu di kelas kamu, bagaimana perkembangan kamu, apakah kamu sekarang sudah bisa BTQ-nya sudah lancar, terus apakah kamu bisa mengikuti pembelajaran matematika dengan baik, bagaimana fokus kamu di kelas, apakah sudah mulai fokus nih, kayak gitu. Jadi nanti akan saya lihat nih selama 1 bulan atau bahkan setelah 1 bulan nanti akan saya cek ya. Oke, itu ini Bu Intan tanda tangan sini ya. Oke, itu Mbak Aurel. Jadi selama setelah kontrak perilaku ini, kamu sekarang sudah tahu nih apa hal yang perlu kamu lakukan supaya kamu bisa fokus. Apa tadi? Supaya kamu bisa fokus, kamu harus ngapain sih? Rajin secara hafalan ke teman. Terus banyak latihan soal. Terus rajin mengikuti les. Kamu ikut les? Iya, Bu. Oh, kamu les apa? Iya. Oh iya. Oke, kamu berarti yang tadinya kamu sering nggak masuk karena males, karena terlalu banyak kegiatan, sekarang kamu harus fokus bagaimana kamu bisa mengikuti les dengan baik juga. Itu juga untuk ke depan, masa depanmu ya, untuk
kehidupanmu di kemudian harinya. Tuh, mungkin Mbak Aurel, kegiatan konseling ini diakhiri dengan kontrak perilaku ini. Kamu kan karena kamu sudah tahu nih apa yang perlu kamu lakukan, apa yang perlu diubah nih. Nah, itu setelah kamu tahu apa yang perlu diubah pada diri kamu, apa hal yang perlu baik kamu lakukan. Nah, itu maka Bu Intan tugasnya tinggal melakukan observasi nih. Bagaimana sih perilaku kamu setelah ini? Apakah bisa mengubahnya atau tidak? Itu. Sebelum kita akhiri, ini ada beberapa lembar yang harus kamu isi. Boleh ngisinya? Mau? Oke, tolong ini diisi untuk apa namanya? Biar kamu tahu nih bagaimana sih hasilnya gitu. Ini nomor 1 ini adalah kurang atau tidak malahan. Terus yang nomor ini kurang, kalau ini setuju, kalau ini sangat setuju. Nah, nomor 4 itu ya. Sadar. Ya. Oke, terima kasih Mbak Aurel. Terus ini bagaimana Mbak Aurel perasaannya ketika setelah mengikuti konseling individu ini? Lega, jadi kayak punya motivasi baru buat nanti lebih baik lagi. Oke, berarti sudah punya motivasi baru nih, sudah punya pandangan baru nih buat lebih baik lagi ke depannya. Bisa dijalankan, oke, kontrak perilakunya tadi ya? Insya Allah. Oke, insya Allah. Ya Mbak Aurel, berakhirnya kegiatan hari ini. Sebelumnya Bu Intan terima kasih atas kehadirannya Mbak Aurel, atas kesukarelaannya Mbak Aurel dari kegiatan pagi hari ini, yaitu Mbak Aurel sudah mengetahui nih tujuan dari konseling individunya atau konseling pada pagi hari ini itu apa. Konselingnya itu ngapain sih? Nah, itu sudah tahu nih tujuannya. Jadi tadi tujuannya adalah supaya lebih baik lagi ke depannya. Hal yang perlu diubah itu apa? Nah, tadi sudah Mbak Aurel sudah tahu semuanya. Terus untuk kontrak perilaku ini, Bu Intan bawa dulu atau Mbak Aurel bawa? Intan saja. Oh, Bu Intan bawa dulu ya. Nanti setelah Bu Intan foto kirim ke Mbak Aurel ya untuk kontrak. Jadi nanti Mbak Aurel bisa tahu nih apa yang perlu diubah dari Mbak Aurel. Itu ya. Oke. Terima kasih Mbak Aurel. Semoga kedepannya Mbak Aurel lebih baik lagi seperti apa yang diharapkan. Semoga lebih dengan konseling ini semuanya bisa bermanfaat untuk kehidupan kelanjutan dari Mbak Aurel. Bu Intan akhiri kegiatan konseling pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.